Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alfian Hamami, Program Pendidikan Agama Islam STIT PGRI Pasuruan 2017B. Sebelum saya memulai presentasi, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen, yakni dosen Bapak Miftahul Munir MPDI. Karena beliau telah memberikan tugas kepada saya, berarti beliau telah mempercayakan tugas ini agar saya bisa menyelesaikan apa yang sudah beliau berikan. Sebelum ke subtema dari presentasi ini, saya akan membacakan tema atau inti dari presentasi kali ini, yakni homoseksual dan lesbian. Dan di homoseksual dan lesbian ini mempunyai beberapa subtema. Yang pertama, pengertian homoseksual. Yang kedua, faktor-faktor penyebab homoseksual dan lesbian. Yang ketiga, homoseksual dan lesbian menurut pandangan Islam. Dan yang keempat, solusi homoseksual dan lesbian. Di poin pertama, yakni pengertian homoseksual dan lesbian. Istilah homoseksual berasal dari bahasa Inggris, yaitu homoseksual, yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan sesama laki-laki. Sedangkan lesbian yakni berarti bersifat perempuan yang senang berhubungan seks dengan sesamanya pula. Homoseksual dilakukan dengan cara memasukkan penis ke dalam anus, yaitu homoseksual memasukkan penisnya kepada anusnya. Sedangkan lesbian dilakukan dengan cara melakukan masturbasi satu sama lain atau dengan cara lain untuk mendapatkan orgasme atau yang disebut kenikmatan yang memuncak. Maka dalam hal ini dapat ditarik satu pengertian, bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsunya kepada sesamanya, yakni sesama jenisnya, jenis laki-laki. Sedangkan lesbian adalah kebiasaan orang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya kepada sesamanya. Setelah dari pengertian homoseksual, di sini homoseksual dapat mengacu pada 3 aspek. Yang pertama, orientasi seksual. Yang kedua, perilaku seksual. Yang ketiga, identitas seksual. Yang pertama, orientasi seksual. Di orientasi seksual ini pengertiannya itu ketertarikan atau dorongan atau hasrat untuk terlibat secara seksual dengan emosional terhadap orang yang berjenis kelamin sama. Maksudnya dari orientasi seksual ini seperti ketertarikan yang bersifat romantis. Nah, di ketertarikan yang bersifat romantis ini ada dorongan atau hasrat untuk terlibat secara seksual maupun melampiaskan emosionalnya. Dan di poin kedua, yaitu perilaku seksual, yang artinya homoseksual dilihat dari aspek
mengandung pengertian perilaku seksual yang dilakukan antara dua orang yang berjenis kelamin sama. Di perilaku seksual ini seperti perilaku untuk mencari atau menarik pasangannya untuk melakukan kegiatan seksualnya itu, yaitu di perilaku seksual ini ingin mencari ketertarikan dan mencari pasangan yang menarik di perilaku seksual ini. Sedangkan di yang poin ketiga, identitas seksual, itu homoseksual jika dilihat dari aspek ini mengarah pada identitas seksualnya sebagai gay atau lesbian. Sebutan gay digunakan pada homoseksual pria dan sebutan lesbian digunakan pada homoseksual wanita. Jadi di identitas seksual ini seperti halnya kelompok ataupun golongan, sehingga dia itu mengenali bahwa dia itu gay dan yang satu mengenali bahwa dia itu lesbian gitu. Dan sebelum kita memasuki poin B, kita mengulang kembali, yakni tentang pengertian homoseksual dan lesbian. Tadi disebutkan telah pengertian homoseksual, yaitu kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsunya kepada sesama jenisnya. Sedangkan lesbian yakni kebiasaan seorang perempuan yang melampiaskan nafsu kepada sesama jenisnya. Dan kita masuk ke poin yang kedua, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya homoseksual dan lesbian. Yang pertama yaitu faktor biologis, dan yang kedua faktor lingkungan. Di poin pertama, faktor biologis mempunyai 3 aspek. Yang pertama, susunan kromosom. Kedua, ketidakseimbangan hormon. Yang ketiga, kelainan susunan saraf. Di susunan kromosom ini, jika terdapat kromosom Y sebanyak apapun kromosom X, dia tetap berkelamin pria. Begitu sebaliknya, jika terdapat kromosom X sebanyak apapun kromosom Y, dia tetap berjenis kelamin perempuan. Sedangkan di ketidakseimbangan hormon ini, seorang pria memiliki hormon testosteron, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita, yaitu estrogen dan progesteron. Namun, kadar hormon wanita ini sangat sedikit. Tetapi, bila seorang pria mempunyai kadar hormon estrogen dan progesteron yang cukup tinggi, maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati karakteristik wanita. Di poin ketiga yaitu kelainan susunan saraf. Berdasarkan hasil penelitian terakhir, diketahui bahwa kelainan susunan saraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks heteroseksual maupun homoseksual. Kelainan susunan saraf otak ini disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak. Walaupun demikian, faktor-faktor biologis
yang mempengaruhi terbentuknya homoseksual ini masih terus-menerus diteliti dan dikaji lebih lanjut oleh para pakar di bidangnya. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor budaya atau adat istiadat, dan yang kedua, faktor pola asuh. Di faktor budaya atau adat istiadat ini, dalam budaya ini masyarakat tertentu terdapat ritual-ritual yang mengandung unsur homoseksualitas, seperti dalam budaya suku Etoro, yaitu suku pedalaman Papua New Guinea. Terdapat ritual keyakinan di mana laki-laki muda itu harus memakan sperma dari pria yang lebih tua, dalam artian sudah dewasa, untuk memperoleh status sebagai pria dewasa dan menjadi dewasa secara benar serta bertumbuh menjadi pria yang kuat. Nah, di faktor budaya ini cuma ada di suku pedalaman Papua New Guinea. Yang kedua yaitu faktor pola asuh. Faktor pola asuh ini terdapat pada kriteria penampilan fisik, karakteristik fisik, karakteristik sifat, dan karakteristik tuntutan maupun harapan. Dan kita sudah memasuki poin ketiga, yaitu homoseksual dan lesbi menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sebab perbuatan homoseksual hukumnya adalah haram. Di garis besar yaitu hukum dari homoseksual itu haram, dipandang dari segi apapun, termasuk dosa besar karena perbuatannya sangat menjijikkan, dan yang paling mengerikan adalah azab dan laknat yang akan Allah berikan kepada para pelakunya. Sebelum itu, ada beberapa pendapat ulama-ulama fikih mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual. Di antara pendapat para ulama tersebut, yang pertama, fuqaha mazhab Imam Hambali. Mereka sepakat bahwa hukuman bagi pelaku homoseksual sama persis dengan hukuman bagi pelaku perzinahan. Sebab yang sudah menikah dirajam dan yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun penuh. Dan di sini di mazhab Imam Syafi'i beliau mengatakan, wa bihadza na'khudhu bi rajmi man ya'malu hadzal 'amala muhsanan kana aw ghairu muhsanin. Yang artinya, maka dengan dalil ini kami menghukum orang yang melakukan perbuatan yaitu dilakukan dengan rajam, baik ia seorang yang sudah menikah maupun belum. Dan ada juga pendapat yang diriwayatkan oleh khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, ma fa'ala hadza illa ummatun wahidatun minal umam wa qad alimtum ma fa'alallahu biha
ara ayyuhraqa binnar, yang artinya tidaklah ada satu umat pun dari umat-umatku terdahulu yang melakukan perbuatan ini, kecuali hanya satu umat, yaitu kaum Lut. Dan sungguh kalian telah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat atas mereka. Aku berpendapat agar ia dibakar dengan api. Itu menurut riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Sedangkan diriwayatkan lagi oleh Ibnu Qayyim berkata dalam Al-Jawab Al-Kafi sebagai berikut: walakin la yajibul haddu bidzalika li'adamil ilaj wa in udlika alaihima ismuz zinal am, yang artinya akan tetapi tidaklah wajib padanya, yaitu dalam perbuatan lesbi, hukuman yaitu berupa hukuman dibunuh, karena tidak ada ilaj atau solusi atau obat walaupun disematkan kepada keduanya, yakni homo dan lesbi, atau yang disebut zina secara umum. Dan apabila hukuman takzir tersebut tidak terlaksana di dunia ini, maka hukuman tersebut akan dilaksanakan di akhirat. Dalam hal ini Allah berfirman, wala adzabul akhirati asyaq, yang artinya dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih keras. Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-34. Dan kita memasuki poin terakhir, yaitu cara mengatasi perilaku homoseksual dan lesbian. Perilaku ini dapat diatasi dengan terapi. Yang paling utama dalam terapi ini adalah dengan adanya motivasi yang kuat yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Sedangkan agar meminimalisir kemungkinan homoseksual, maka pada saat masih kanak-kanak, individu harus diberikan pendidikan secara proporsional oleh kedua orang tuanya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, di sini saya mengutip dari buku Profesor Dr. Andes Haji Masfuk Zuhdi, itu karangnya Masail Fiqhiyah. Di sini juga ada tentang sebab-sebab maupun pengertian homoseksual dan lesbian. Dan yang kedua yaitu Jawabul Masail yang bermadhab 4 imam, yang dirilis oleh Pondok Pesantren Ngalah, Sengon Agung Purwasari, Pasuruan, Jawa Timur. Dan apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.